Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masanda dari kelas 1E di 12.01032648. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen di zaman Rasulullah. Manajemen dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesuksesan manajemen dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlepas dari metode dan strategi dakwah yang beliau terapkan secara sistematis dan terprogram. Metode dakwah adalah ilmu tentang cara menyampaikan dakwah dengan cara menghilangkan halangan-halangan yang merintangi tujuan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di antara strategi sukses manajemen dakwah beliau adalah sebagai langkah persiapan beliau membangun publik yang positif dari sisi personalitas dan akhlaknya. Dan hal ini sejak awal beliau telah mampu mengundang predikat Al-Amin. Sebagai langkah awal dakwahnya, Rasulullah melakukan dakwah dengan rahasia dan memilih objek dakwah yang paling dekat dengan beliau, seperti istri, keluarga, dan para sahabat terdekatnya yang dapat dipercaya. Setelah ada pemerintah dakwah secara terang-terangan, beliau langsung melakukan dakwah secara terbuka dan mengambil langkah strategi dengan menggunakan media sofa untuk mengumpulkan masyarakat dengan memanfaatkan pesan publik akan kejujurannya. Rasulullah juga membangun sikap umat oriental. Setelah hijrah ke Madinah, langkah pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid sebagai tempat ibadah dan media mengumpulkan pengikutnya serta bermusyawarah tentang rencana perjuangan berikutnya. Langkah kedua dengan ikatan persaudaraan antara umat Islam. Beliau menetapkan dengan meletakkan atas suatu landasan, yaitu Islam. Setelah itu, barulah beliau membangun politik kenegaraan yang dimulai dengan terciptanya Perjanjian Madinah dan beliau sendiri sebagai kepala negara. Dakwah Nabi Muhammad SAW dapat dibagi dalam dua metode penting, yaitu periode Mekkah dan Madinah. Setiap periode memilih karakteristik dakwah masing-masing. Metode dakwah Nabi di Mekkah. Beliau mengambil langkah-langkah terhadap dalam pencapaian dakwah. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Tahapan dakwah secara rahasia selama 3 tahun. Orang-orang pada masa ini adalah orang-orang terdekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang dianggap mampu memegang rahasia. Orang yang pertama masuk Islam adalah Khadijah, yaitu istri Nabi Muhammad. Orang yang masuk Islam atas ajakan beliau adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. 8 ini adalah yang merupakan pelapor Islam generasi pertama. Mereka melakukan sholat dan selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Nabi di Madinah. Hijrah sebagai metode dakwah. Dakwah di Madinah dianggap kelahiran baru agama Islam setelah ruang dakwah di Mekkah terasa sempit bagi kaum muslimin. Dakwah Nabi di Madinah. Hijrah sebagai metode dakwah. Dakwah di Madinah dianggap kelahiran baru agama Islam setelah ruang dakwah di Mekkah terasa sempit bagi kaum muslimin. Madinah memang layak untuk dijadikan kawasan percontohan. Berawal dari masuk Islamnya beberapa orang asal Madinah pada tahun ke-11 kenabian dalam gerakan dakwah Rasulullah kepada orang-orang yang datang ke Mekkah.
Dakwah di kawasan ini berkembang pesat. Sarana baru dakwah Rasulullah itu adalah membangun masjid dan membangun persatuan sesama muslim. Model kesuksesan dakwah Rasulullah SAW. Di samping itu ada beberapa hal yang menjadi model kesuksesan utama dalam berdakwah sehingga mudah diterima oleh segala lapisan masyarakat yang mendambakan kebenaran dan ketentraman di antaranya. Yang pertama adalah meletakkan dasar keimanan yang kokoh. Yang kedua, menciptakan keteladanan yang baik seperti yang dituliskan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menetapkan persamaan derajat manusia dengan mengangkat harkat dan martabat mereka di atas asas toleransi. Yang keempat, menjadikan uswatun hasanah sebagai tiang kebudayaan. Yang kelima, pembinaan sistem akhlakul karimah dan pendidikan dalam menjalani kehidupan. Yang keenam, menegakkan secara bersama-sama syariat Islam menuju muslim kafah. Manajerial dakwah Rasulullah SAW. Manajemen dakwah pada masa Rasulullah SAW banyak teladan dalam manajemen yang dapat diambil dari kehidupan dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah dan mengatur aktivitasnya dakwahnya secara hierarkis. Tugas utama beliau adalah mengingatkan seluruh manusia untuk kerja dakwah beliau sampai akhir zaman. Secara keseluruhan aktivitas dakwah Rasulullah dalam konsep manajerial dapat dirumuskan sebagai berikut. Secara sistematis, urutan dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Dakwah yang pertama ditunjukkan kepada orang-orang yang serumah dengan beliau. Yang kedua, berdakwah dengan orang-orang yang bersahabat dengan beliau. Yang ketiga, berdakwalah dengan orang-orang yang dekat dengan beliau. Yang keempat, setelah itu barulah secara terbuka Nabi Muhammad berdakwah kepada masyarakat luas, yaitu kaum Quraisy dan masyarakat Mekah pada umumnya. Baiklah, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.